Siap. Mbak Dila sudah siap? Mas Mustafa sudah siap. Ya udah, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-temanku yang sudah bergabung di Jumat Sharing. Pada malam hari ini kita akan sharing tentang temanya yaitu nanti kita cerita relawan hari ini. Jadi sebelum nanti saya bertanya kepada teman-teman yang sebagai pengisi acara pada malam hari ini, saya pengen memperkenalkan terlebih dahulu ada siapa saja. Yang pertama ada Mas Agung Wicaksono. Mana Mas Agung Wicaksono? Ada? Siap, hadir. Hadir. Yang kedua ada Mbak Dila. Gimana Mbak Dila? Sudah hadir? Mbak Dila? Ya, Kak. Halo. Oh, hadir. Yang ketiga ada Mas Mustopo. Halo, apa kabar? Selamat malam Mas Mustopo. Halo, malam. Oke. Cepat lekas sembuh ya Mas Mustopo ya. Syafaqillah untuk Mas Mustopo. Untuk teman-teman mungkin lihat Mas Mus ini sedang rebahan karena Mas Mus pada hari ini, malam hari ini kondisinya ngedrop. Kita doakan mudah-mudahan lekas sehat dan bisa ceria kembali dan bisa bergabung dengan kita untuk jalan-jalan. Jadi, pertama saya pengen mengetahui lebih jelas dan lebih detail tentang teman-teman yang pada malam hari ini mengisi sharing Jumat. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada yang paling kecil sendiri, ada Kak Mustafa. Monggo, Kak Mustafa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Mustopo, bisa dipanggil Kak Mus, bisa dipanggil Kak Topo, dan lain sebagainya. Udah gitu aja ya kenalannya. Oke, ini ada Kak Mustopo, bisa dipanggil Kak Mus, bisa dipanggil Topo, atau dipanggil yang nama trennya adalah apa ya? Negari apa? Negeri. Neregi. Oh, Neregi. Mungkin Kak Mus, saya mau tanya terlebih dahulu sama Kak Mustopo. Kak Mustopo ini adalah termasuk salah satu aktivis sosial, yaitu aktif dalam sosial yang namanya adalah Celengan Amal. Selain itu juga masih aktif dalam berbagai aktivitas sosial yang lainnya. Terus yang kedua, mungkin saya perkenalkan, saya silakan untuk Mbak Dila, untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak Dila. Halo Mbak Dila. Ya, Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo. Terus apa lagi nih Kak yang perlu saya sebutkan? Alamat Ya, sudah tahu semuanya ya. Nama siapa, terus kesibukannya ini apa saja, terus aktif dalam sosial seperti apa saja. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang gabung pada malam hari ini belum kenal sama Mbak Dilanya. Kayaknya udah kenal semua sih Kak. Aku kesibukannya setiap hari ya kayak gini, kalau pagi di rumah, kalau sore kerja sampai malam. Terus kalau organisasi atau kegiatan sosial banyak banget sih. Cuma akhir-akhir ini kayaknya mulai berkurang karena memang ya itu tadi masih pandemi. Terus juga bareng sama Kak Nur juga kan. Iya. Mana sudah cukup Mbak Dilanya perkenalan dirinya? Sudah cukup? Oke, terima kasih untuk Mbak Dila. Mbak Dila ini adalah termasuk salah satu aktivis kesehatan, juga aktif dalam sosial, tuban maskeran, dan sosial yang lainnya ya. Untuk yang ketiga, ini adalah sahabat kita, teman kita yang paling gokil, yang paling lucu, yang bikin kita tertawa, ada Mas Agung Wicaksono. Silakan Mas Agung Wicaksono untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Oke, perkenalkan. Terima kasih Mas Nur.
Perkenalkan, nama saya Agung Ya. Caksono, biasa dipanggil Aliando, biasa dipanggil Agung, biasa dipanggil Sono. Tapi teman-teman kalau manggil saya Sono, harus saya denda 20.000 per panggilan. Jadi nggak ada yang manggil gitu ya. Kemudian kegiatan sosial yang saya ikuti itu banyak sekali. Yang mungkin teman-teman juga sudah tahu sendiri. Akan tetapi ya gitulah saya. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih untuk Mas Agung, perkenalan diri, singkat padat jelas. Ini Mas Agung Wicaksono. Beliaunya adalah aktivis kesehatan juga aktif dalam berbagai aktivis sosial yang lainnya ya Mas ya. Oke, ini Mas, karena temanya Mas dan Mbak ya, atau kakak saja ya, lebih mudahnya. Buat kakak-kakak yang sedang sharing pada malam hari ini temanya kan kita nanti membahas atau membahas tuntas tentang tema kita, nanti kita cerita relawan hari ini. Ya, mungkin sebelum saya melanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih menurut kakak-kakak semua ini arti dari relawan? Mungkin bisa dimulai dari siapa? Tak gintung-gintung, tak gintung-gintung, tak gintung-gintung, tak gintung-gintung, tak gentak-gentung. Udah hilang marah. Kita nyai apa paketan entek ini? Ayo Mas Mus, dimulai dari Mas Mus, nggak apa-apa. Iya, Mas Mus dulu, nanti kita copy paste Apa sih, Kak? kata-katanya. Apa sih Mus? Apa sih relawan itu? Arti relawan. Nanti kita copy Oh, paste dari saya kata-katamu dulu. sampean, Mas. Oke. Nggak apa-apa. Oke, relawan. Kalau menurutku relawan itu berasal dari dua kata, rela dan wan. Jadi kita harus rela. Rela dalam segala sesuatu. Rela dalam mengorbankan waktu, rela dalam mengorbankan tenaga, pikiran, dan rela tidak menerima imbalan sesuatu. Karena kalau relawan harus menerima imbalan sesuatu, itu namanya bukan relawan, tapi mauan. Jadi menurutku relawan itu adalah kegiatan sosial yang sangat-sangat berarti bagi sekitar kita, yang tidak mengharapkan imbalan apapun dan tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Karena apapun yang kita lakukan itu karena kita rela untuk melakukannya dan bukan karena paksaan atau mungkin karena ingin dibilang wow oleh orang lain. Itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Tadi Mas Mustopo sudah menjelaskan arti sebuah relawan menurut Mas Mustopo ya. Sekarang untuk pertanyaan masih sama, saya tujukan kepada yang paling cantik sendiri, ada Mbak Dila. Monggo Mbak Dila. Oke. Bentar ya. Halo. Oke. Halo. Sama sih kayaknya semuanya, maksudnya kalau udah jadi relawan pasti berpikirannya juga sama. Jadi relawan itu memang benar-benar orang yang ikhlas, karena dia pastinya udah yaitu tadi mengorbankan semuanya dan pastinya nggak mengharapkan imbalan. Terus kebanyakan kalau yang namanya relawan itu kalau dia udah ikut di satu atau satu komunitas untuk jadi relawan, dia tuh pasti ketagihan. Jadi pasti ikut di relawan sana, relawan sini, pasti itu. Karena memang jadi relawan itu kalau memang benar-benar udah masuk dan klik sama yang namanya kegiatan atau yang namanya relawan itu tadi, pasti dia akan merasa ketagihan. Kalau itu memang udah benar-benar menyatu. Iya. Berarti ini Mbak Dila sudah menjelaskan bahwa relawan ini adalah kita harus ikhlas, dan kita masuk relawan itu adalah nagei. Istilahnya kita bakal rindu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu ya.
Oke, masih pertanyaan yang sama. Ini adalah yang terakhir. Ada Mas Agung Wicaksono. Menurut Mas Agung ini relawan itu apa, Mas? Kalau menurut teori dari yang saya baca sendiri, ya, teori Agung Wicaksono, relawan itu yaitu dia yang mau melakukan kegiatan sosial maupun kegiatan yang secara umum tanpa dia dibayar peser gitu. Dan pastinya sama kayak teman-teman yang mau berkorban jiwa, raga, hati, pikiran, semuanya. Keren kata-kataku. Nah, itu tanpa dibayar untuk kegiatan sosial. Ya enggak? Oke? Setuju enggak? Pasti setuju dong. Oke. Oke, terima kasih penjelasannya dari tiga-tiganya. Ini luar biasa ya. Bahwa bisa saya ambil kesimpulan, relawan itu memang kita harus ikhlas, kita tidak dibayar, kita relawan itu tidak hanya pakai uang, tapi kita tenaga pikiran juga sangat dibutuhkan dalam sebuah kita menjadi relawan dalam sosial ini ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, karena ini adalah cerita relawan hari ini. Mungkin dari teman-teman ketiga-tiga teman ini memiliki cerita yang beda. Karena apalagi ini adalah musimnya, musim Corona COVID-19. Mungkin teman-teman relawan di sini memiliki cerita-cerita yang beda. Bisa bercerita di sini, bagaimana sih cerita kalian saat ini jadi relawan? Mungkin punya cerita atau beda sebelum ada Corona atau setelah Corona. Mungkin saya mulai terlebih dahulu dari Mas Agung Wicaksono. Silakan Mas Agung Wicaksono. Oke. Pasti banyak yang beda ya sebelum ada corona maupun sesudah ketika pandemi berlangsung. Karena awal mula saya ikut kegiatan sosial itu bareng teman-teman juga di sini, itu kan di KI Roadshow itu. Nah, itu kan istilahnya nggak ada pembatasan jarak, nggak ada pemakaian masker seperti sekarang ini. Karena kan sekarang wajib masker ya, kalau misalnya nggak menggunakan masker kan didenda. Nah, dari situ itu beda banget. Istilahnya ketika kita mau bercanda, bergurau sama adik-adik, ketika kita kegiatan di waktu pandemi itu berbeda banget dengan di waktu kita sebelum pandemi, karena yaitu yang pertama menggunakan masker. Karena kan dengan menggunakan masker kita kan nggak tahu ya, nggak tahu senyum mereka, nggak tahu canda tawa mereka, pasti kan cuma istilahnya apa ya, ketawanya, dengar ketawanya saja gitu, nggak tahu meringisnya gitu. Kemudian ketika ada jaga jarak juga, itu kan kita juga nggak bisa langsung istilahnya langsung guyon secara enak gitu. Jadi nggak bisa langsung gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mas Agung Wicaksono sudah menceritakan relawannya seperti apa ketika musim pandemi seperti ini. Masih pertanyaan yang sama, karena di sini ada 3 orang-orang hebat yang sharing. Langsung saya lempar ke Mas Mustopo. Silakan Mas Mustopo. Oke, ya sangat berbeda sekali ketika menjadi seorang relawan sebelum COVID dan semenjak pandemi COVID ini. Sebelum COVID kita bisa leluasa, kita bisa dengan antusias memberikan ekspresi kita kepada anak-anak, kepada adik-adik kita. Tetapi ketika waktu pandemi menjadi relawan itu suatu tantangan tersendiri buat saya.
Dimana sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Agung, sebelum pandemi kita tidak memakai masker, tapi setelah selama pandemi kita diwajibkan harus memakai masker, menjaga protokol, terus jaga jarak. Jadi itu membuat seolah-olah tuh agak renggang antara kita relawan dengan adik-adik kita gitu kan. Tapi mau bagaimana lagi itu kan juga merupakan suatu tuntutan supaya kita juga bisa meminimalisir penularan virus itu. Tapi meskipun demikian jangan diambil hati, jangan berkecil hati meskipun kita tidak seperti sebelum pandemi, tetap tanamkan selalu jiwa kerelawanan kita, ikhlas mengabdi untuk yang membutuhkan, ikhlas meluangkan waktu bagi yang membutuhkan, dan juga ikhlas untuk segala sesuatu yang membutuhkan kita. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya dari Kak Mustopo. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada si cantik Mbak Dila. Jawabannya udah gamblang banget ya dari teman-teman tadi, dari Mas Agung, dari Mas Mus. Cuma ya emang itu tadi, intinya kan kurang bebas, kurang leluasa kalau kita mau ngadain kegiatan ketika pandemi. Banyak pantangan, maksudnya banyak peraturannya. Terus kalau dulu itu kan kita 1 bulan hampir kegiatan tuh banyak banget. Ada dari sini, dari sini, dari sini. Sekarang tuh yang ini tuh benar-benar mati. Kayak yang kelas inspirasi tuh benar-benar off banget. Jadi selama tahun 2020 ini kan nggak ada agenda sama sekali. Terus nanti di kegiatan yang kayak balai yatim juga kita adain, terus kita off dulu, kita adain off dulu kayak gitu terus habis itu pokoknya ya sama semuanya kegiatan kita itu nggak bisa luas, nggak bisa bebas kayak dulu. Kalau dulu kan pasti kita kadang-kadang nggak ada kegiatan pun kita kumpul kan, kita ketemu, kita main, kita bikin kegiatan apalah, pokoknya intinya kita bisa bareng. Sekarang pun kalau mau kumpul, mau bareng pasti mikir, loh ketemu sama ini dari sini, kadang parnoan sendiri. Terus apalagi pas kegiatan sama orang-orang baru, orang-orang yang nggak kenal, adik-adik kayak gitu, kita juga pasti aman nggak ya, ini sehat nggak ya? Bukan berarti mereka yang bawa virus, siapa tahu kita sendiri, apalagi dari saya sendiri kan kerjanya juga di tempat kayak gini, maksudnya di tempat yang banyak yang datang itu kebanyakan orang yang sakit. Belum tentu saya ini bersih, nggak bawa virus, terus ketemu sama adik-adik, yang adik-adiknya awalnya sehat, tiba-tiba kena virus dari saya. Itu tuh sering banget menghantui, jadi parnoan kalau mau ada kegiatan ini bener nggak ya? Aman nggak ya buat adik-adik, mesti kayak gitu. Kalau dulu kan enggak, udah bebas banget, senang lihat senyum-senyum mereka, sekarang ketutup masker, bener banget, nggak bisa lihat meringisnya. Oh kan? Iya, ini ceritanya luar biasa semuanya ya. Sekarang saya mau menuju ke pertanyaan yang ketiga. Nanti tetap teman-teman yang sudah gabung, nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada tiga-tiganya ini, pertanyaannya seperti apa dan pertanyaannya ditujukan pada siapa. Tapi nunggu nanti pertanyaan dari saya habis ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, pernahkah ketika menjadi relawan ini mendapatkan cerita yang unik atau cerita yang horor? Mungkin teman-teman bisa cerita. Saya mulai dari Mbak Dila terlebih dahulu. Ini relawan apa aja terserah ya? Iya, pokoknya kita cerita tentang relawan. Jadi apakah Mbak Dila ini memiliki cerita yang unik atau cerita yang horor selama menjadi relawan? Baik itu relawan apapun. Semuanya ceritanya seru-seru, unik-unik. Cuma paling berkesan itu ketika bikin kegiatan di ini loh, Kak, di apa namanya SLB itu loh. Anaknya kan luar biasa semuanya tuh di sana itu. Seru, terus habis itu tantangan juga, kita mau buat game ke mereka harus diarahin satu-satu. Ada juga yang kan mereka berbeda-beda semuanya, ada juga yang nggak bisa jalan, ada kayak gini, pokoknya itu
menurut aku pengalaman yang paling menarik. Makanya di SLB itu kayaknya 2 kali, duanya rindu banget. Apalagi waktu itu salah satu nempel terus namanya Bilkis, foto-fotonya banyak sama dia. Terus waktu itu lagi, jadi satu keluarganya itu kata gurunya itu pindah ke Banyuwangi, jadi Bilkisnya udah nggak sekolah di situ lagi. Anaknya awalnya waktu, karena dia anaknya sindrom Down, biasanya anak yang Down sindrom atau sindrom Down itu kan banyak yang pemalu ya. Awalnya dia itu waktu mau diajak kegiatan itu malu banget. Terus habis itu kita berumah sekali. Jadi dia di depan aku sambil megang tanganku tok. Cuma dia aja kayak gitu. Terus lama-lama dia berani diajak yang lainnya itu mau. Terus habis itu pokoknya awalnya benar-benar nggak mau ikut dan maunya itu sama mamanya. Terus akhirnya dia mau. Itu benar-benar proses yang lumayan lama karena memang anaknya spesial itu tadi. Dan itu salah satunya. Dan yang lain tuh masih banyak lagi. Ada yang dia itu anaknya itu hiperaktif banget, nggak bisa ngapain, cuma dia tiduran, terus gitu juga ada. Menurut aku pengalaman yang paling unik dan seru ya ketika masuk di SLB itu. Buat teman-teman yang belum pernah ikut kegiatan di SLB, aku saranin nanti kalau misalnya ada kegiatan di SLB, ikutlah ya. Soalnya seru banget. Iya, terima kasih Mbak Dila. Ini menurut Mbak Dila ini pengalaman atau cerita yang paling unik itu ketika mengikuti sebuah kegiatan di SLB ya. Karena di sana kita itu melihat banyak anak-anak yang istimewa. Kalau menurut saya itu istimewa, bukan kekurangan, tapi mereka itu memiliki keistimewaan yang luar biasa yang kita punya. Jadi kita juga patut bersyukur karena dengan melihat teman-teman kita, adik-adik kita yang di sana, yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, kita sebagai orang yang mungkin banyak yang mengeluh ketika kita menghadapi mereka di sana, kita itu patut bersyukurlah. Mungkin yang kedua, masih pertanyaan ketiga sama, saya berikan kesempatan untuk Kak Mustopo. Mungkin memiliki cerita yang unik atau cerita yang horor atau cerita yang mistis. Mungkin bisa ceritakan di sini, Kak. Silakan, Kak Mustopo. Oke, terima kasih. Sebenarnya sih menjadi relawan itu memiliki cerita yang seru dan unik. Semuanya menurut saya itu adalah seru dan unik. Ketika saya mengabdi di Papua, terus kemudian pulang ke Jawa, terus kemudian ketemu dengan teman-teman kelas inspirasi, terus ketemu dengan teman-teman balai yatim, semuanya seru dan unik. Jadi ketika di Papua itu, alhamdulillah di sana 4 tahun, kemana-mana harus jalan kaki, tidak ada kendaraan apapun di sana itu, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada apapun. Jadi semuanya dijalankan dengan apa adanya. Dan di sana pun juga ada keseruan tersendiri. Pokoknya kalau waktu di Papua nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Intinya di sana sangat luar biasa sekali. Terus kemudian ketika saya balik ke Bojonegoro, ketemu yang namanya teman kelas inspirasi. Mulai dari perjalanan melewati hutan, perjalanan melewati sawah, dan lain sebagainya. Semuanya sudah aku lewati semua. Dan alhamdulillah itu seru sekali menurut saya, kayak gitu loh. Terus kemudian kalau ada cerita lucu atau menarik horor, pernah sih ngalamin aku cerita horor kayak gitu. Jadi ketika aku ikut kelas inspirasi Blora 1 atau 2 ya, ditempatkan di salah satu SD Gandu. Nah, di sana saya tuh nyampe pas mau maghrib, sekitar jam 5 lebih kayak gitu, sepi, sudah tidak ada orang sama sekali di sana, cuma ada saya dan ada Pak Bonnya, terus kemudian saya mandi. Itu di sana itu ada 4 kamar mandi. Kamar mandi paling utara itu pintunya tertutup tapi bisa, terus 2 kamar mandi tengah tertutup, terus sama yang paling selatan sini tak pakai mandi itu. Nah, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba itu pintu kamar mandi terbuka sendiri, kayak gitu.
Ya saya bilang, ngapain kamu di situ? Saya tenaga kamu kok. Ngapain kamu ganggu saya seperti itu. Nah, itu nyata asli, itu asli saya alami sendiri itu. Terus kemudian ketika saya balik di ruang kelas itu ada sesuatu yang lewat kayak gitu. Jadi kayak sejenis bayang-bayang kayak gitu. Cuman ketika tak keluar, tak lihat enggak ada. Terus kenapa? Kenapa Mbak Dila? Enggak, aku klik sendirian. Enggak apa, udah lanjut. Ya, jadi itu cerita horor saya. Terus kemudian kalau cerita menariknya itu semuanya menarik buat saya. Menurut saya sangat menarik sekali. Tidak ada yang tidak menarik, semuanya menarik sekali. Cuma itu aja yang pernah aku alamin, horornya ketika di Blora itu aja. Cuma itu aja sih saya. Iya. Terima kasih Kak Mus sudah menceritakan cerita-cerita yang unik selama mengikuti sebagai relawan, baik itu relawan di KI, relawan di Balai Yatim, atau relawan yang lainnya. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Mas Agung Wicaksono. Silakan Mas Agung Wicaksono. Ini pastinya ceritanya ini unik-unik ini orang ini ya. Coba kita dengar bareng-bareng. Silakan Mas Agung Wicaksono. Oke, terima kasih untuk Mas Nur. Kalau dari saya sendiri, saya kan termasuk orang baru ya di komunitas. Karena kan mungkin sebelum berapa hari atau berapa bulan sebelum pandemi, itu kan saya baru ikut di kegiatan KI Roadshow. Nah, kalau menurut saya itu salah satu kegiatan yang sangat sangat menarik karena kan baru tahu saya bahwasanya kedekatan antar relawan itu sangat luar biasa. Meskipun jarang ketemu ya, mungkin ketemunya melalui media sosial, WA ataupun yang lain lah gitu. Tapi ketika bercengkrama itu sangat luar biasa. Dan yang lebih unik lagi, dari setiap relawan itu mempunyai keunikan masing-masing. Contoh Mas Nur ya, itu kan bisa mempunyai 2 bahasa, ya kan? Bahasa apa? Boneka itu loh, bahasa Musa apa? Itu kan sama punya 2 suara kok bahasa. Punya 2 suara. Suaranya Mas Nur sendiri sama suaranya yang boneka itu loh Mas kok. Dan diketawain loh, saya itu ragu loh. Ya, kemudian lanjut. Yang lain mempunyai istilahnya mempunyai kemampuan masing-masing, contoh fotografer maupun yang lainnya juga. Pertama saya lihat itu sangat luar biasa. Kemudian kedekatan antara relawan dan juga kedekatan antara siswa yang ada di kegiatan Roadshow KI Bojonegoro itu sangat luar biasa. Itu. Kemudian selanjutnya baru saya mengikuti kegiatan di Balai Yatim, meskipun kegiatan sama yatim piatu karena ketika di Mojokerto saya belum ikut. Ya. Mungkin setelah Mojokerto kegiatan Balai Yatim yang selanjutnya itu di mana? Yang di Temayang itu loh. Iya, bener nggak? Atau kan di Malu. Loh, Malu dulu, Kak. Malu dulu baru Mojokerto. Mas Agung. Ya, wes itu masuk ya seperti itu. Mas Agung ekspresinya bagus sekali loh ya. Iya, itu minta dikasih pentol itu kayaknya itu. Cek. Iya, Mas Agung, dilanjut. Dilanjut dulu. Kemudian Mas Agung boleh bertanya tidak? Nanti bentar ya Mas. Bentar Mas. Ketika kegiatan di Balai Yatim yang paling berkesan itu
karena saya baru ikut perdana ya. Selain di ngecamp, saya ngecamp volunteer camp itu kegiatan perdana ketika pandemi itu kan di Temayang. Nah gitu. Yang paling berkesan itu adalah ketika yang semuanya berkesan, akan tapi yang menusuk di hati ya, yang menusuk di hati itu ketika Dr. Alfian memberikan istilahnya apa? Memberikan ceramah atau apa gitu loh. Ya itu. Ya itu ceramah, tapi kan enggak hari Jumat ceramah. Ya segitulah, memberikan ceramah. Kemudian hati saya merasa menangis karena saya ingat kedua orang tua saya ketika di rumah. Jadi saya malu ketika di sana. Dan mungkin kedepannya kegiatan KI maupun kegiatan Bali Yatim selanjutnya akan lebih berkesan insya Allah. Itu Amin, amin. Kak Nur, amin. Ya. Ya, ini pada malam hari ini sangat luar biasa. Kita Jumat bisa sharing dengan orang-orang yang istimewa juga. Cerita tentang hari ini sebagai relawan sudah menjelaskan sedetail mungkin hal-hal yang unik, cerita-cerita yang unik selama menjadi relawan. Mungkin ini adalah pertanyaan pamungkas buat teman-teman. Jadi sebelum nanti saya memberikan pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir, saya membuka pertanyaan atau membuka peluang untuk teman-teman yang sudah gabung, yang pengen bertanya kepada tiga orang ini, silakan chat saja di bawah ini ya. Nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa, nanti saya akan membaca satu persatu. Sabar ya. Yuk, untuk pertanyaan pamungkas, mungkin yang lainnya sudah gabung, silahkan ngetik terlebih dahulu ya. Silahkan ketik pertanyaannya seperti ini, saya tujukan kepada orang ini. Oke ya, biar nanti kita tahu bagaimana sih cerita orang-orang istimewa ini pada hari ini. Ya, untuk pamungkasnya, pertanyaan pamungkas untuk ketiga-tiganya, sahabat saya, saudara saya, coba motivasi apa yang akan kalian berikan kepada relawan yang lainnya? Halo? Ya. Halo? Ya. Aku matinya. Lores sih. Kenapa jadi paman bajak laut? Ini kemana sih? Ini Kak Nur kemana? Suka ngilang. Bosnya hilang. Mas Yuda. Mas Yuda, Kang Joko, selamat datang. Mas Sirul. Disukri lah. Kang Joko. Buat yang mau bertanya, Disukri. pertanyaan tolong yang normal aja ya. Ini mana hostnya ini? Kang, Pergi kemana Kang Joko? hostnya ini? Kang Joko? Sinyale mungkin. Akan kalau saya bilang muter ya? Muter. Ya, kenapa sayang? Ya, assalamualaikum ukhti. Hilang kabeh. Waalaikumsalam, Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti ini ganti Kak Nur. Ya tadi sudah dijawab ya. Mungkin Sudah dijawab Kak Nur. Sudah sangat luar biasa. Kak Joko. Apa sih? Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya seperti apa? Bagaimana orang jawab? Oh, tadi belum jawab. Yo, pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Kak Nur tadi. Kalau gitu, yang pertanyaan pamungkasnya saya berikan kesempatan yang pertama untuk Kak Mustopo. Silakan Kak Mustopo. Halo, Kak Mustopo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Jadi motivasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman relawan, tetap tanamkan jiwa kerelawanan kita. Jangan pernah berharap sesuatu, karena kalau kita berharap sesuatu itu namanya mauan. Dalam sebuah relawan itu terjadi perbedaan pendapat itu wajar. Tetapi dari situlah nanti kita akan semakin mengakrabkan jiwa kita sebagai seorang relawan. Jadi motivasi saya tetap menjaga jiwa kerelawanan kita. Itu aja sudah. Terima kasih. Oke, tetap menjaga jiwa kerelawan kita ya. Sekarang saya lanjut untuk Mas Agung Wicakson. Terima kasih. Mungkin saya nggak pandai untuk berkata-kata ya, tapi mungkin langsung actionnya saja. Karena saya bukan salah satu orang puitis. Jadi kalau motivasi dari saya, meskipun saya masih dini, masih sedikit pengalaman dari kalian-kalian, nangis aku. Meskipun saya masih dini dan masih kurang pengalaman, akan tetapi meskipun relawan itu masih dipandang sebelah mata dari luar ataupun dari orang awam yang belum pernah melihat kegiatan relawan, tapi kita tetap positive thinking bahwasanya relawan akan mengubah segalanya. Wah, ya kan? Terima kasih. Halo Kak Nur. Oh Halo, iya, Mas Agung. terima kasih. Siap. Halo Mas Agung. Ini yang terakhir dulu ya. Striko terakhir. Kang. Yang terakhir dulu untuk Mbak Dilanya. Habis ini nanti saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau tanya ya. Oke, Mbak Dila. Oh, no. Iya, Mbak Dila. masih dari saya tetap kita semuanya terus ngambekan, kalau ada apa-apa itu diomongin, misal kok aku salah ya diomongin salah, Mbak Dila salah jangan kayak gini, misal. Terus mengingatkan juga kalau misalnya aku begitu harusnya kayak gini, tolong diingetin. Soalnya menjaga, jadi ya itu tadi kita harus tetap menjaga, intinya menjaganya itu ya itu tadi, nggak usah sungkan-sungkan, kalau memang salah ya diomongin salah, kita menyampaikannya cara perasaan atau ya, cara penyampaiannya kita beda. Udah itu aja. Udah. Terima kasih untuk ketiga-tiganya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kang Joko, ada juga yang sudah gabung. Selamat malam. Saya pengen menyapa dulu. Ada Mas Boy, bukan Mas Boy itu. Bukan Mas Iya, Boy. ada Mas Jong Boy. Ada Mas Ilham, ada Mas Irul Jepara, juga ada Mas Yuda, ada Mbak Ira. Silakan. Halo. Siapa yang pertama yang pengen tanya? Halo Mas Boy. Halo Mas Boy. Halo Nek Sukri. Pesan GoFood bisa ya? Oh bisa. Bisa Nek Sukri. Berapa? Aduh. Halo. Oke. Halo Kak Nur. Ya. Selamat Pertama saya berikan kesempatan semuanya. kepada Mas Joko. Ya Mas Joko. Ya, aku gini. Sebenarnya kalau terkait relawan itu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Sebenarnya kalau sudah jadi relawan itu ora perlu dipertanyakan. Jadi apa namanya? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa relawan Indonesia itu unik. Uniknya kenapa ya? Relawan itu kan seseorang atau personal yang sudah selesai dengan dirinya.
Nah, relawan Indonesia ki unik. Urung bar awake jek melok relawan. Utangnya jek akeh melok relawan. Bebannya abot melok relawan. Padahal dia harus selesai itu dulu. Jadi saya salut, ya saya salut dengan teman-teman. Jadi terkait motivasi terus apa itu aku nggak perlu mempertanyakan lagi. Kalau sudah ikut kerelawanan berarti ya wis loss. Nah, loss. Jadi tetap semangat. Jaga kesehatannya ya toh. Tetap Semuanya semangat. semoga sehat-sehat semua biar bisa tetap berbagi-bagi kebaikan dengan sesama. Pokoknya ojo leren dadi wong apik. Itu aja Kak Nur, terima kasih ya. Iya, tadi Mas Joko menambahi bahwa relawan ini adalah menurut Mas Kang Joko adalah unik. Jadi kalau kita sudah memiliki relawan, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang unik-unik ya Mas ya. Mungkin yang lainnya. Ayo ada Mas Boy, Mas Yuda. Halo Kak Mas Nur. Irul. Halo. Siapa ini? Halo Kak Nur. Iki siapa sih? Halo Kak Nur. Halo. Anak sing kari siji. Iya Kak, apa? Sampai Ada satu sing perlu tak sampaikan, satu lagi penting. Iya Kak, silakan. Itu loh, Kak Dila kelihatan cantik sekali. Terima kasih. Tak kira apa. Aku sudah menunggu loh, kira-kira itu yang ketinggalan itu apa? Saya fokusnya ke bagi cewek itu penting itu. Ya. Begitu Kak Nur. Ini mesti Iya. Cewek itu rana penting. pinggir iki. Langsung Mas, belakangmu ada siapa Mas? Kang Joko, Ini belakangmu bojone ada siapa rana ini pinggir belakangmu? iki. Ada istri ya? apa pi? Kuwi nek bekas kok mburi. Watakna ayat kursi apa antem kursi kono. Lah. Manyu. Kak Manyu. Sudah? Lanjut. Sekarang ini ada pertanyaan sih dari Mas Boy kelihatannya. Halo Mas Boy. Halo Kak Nur. Bagaimana Kak Nur? Halo. Boy cosplay apa boleh? Ya langsung tanya Mas Boy. Tanya apa ya? Bacaan lah. Saya mau tanya. Mas aku tak bari. Ben rapi bari ben. Suka hati. Aku petak. Ya terima. Boy kaya lulusan menur Boy. Ayo Mas Boy tanya. Tanya apa ya? Bebas apa kudu tanya apa? Bebas. Los dong. Los ya? Saya mau tanya ini. Bagaimana mengatasi teman-teman relawan yang berperan? Berarti itu, ini buat siapa pertanyaannya Mas Boy? Ya, suruh tanya sopo, tanya. Iya. Sopo jawab. Mas Boy, ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Oh, tujukan. Tiga-tiganya atau? Tanya, jawab Mas. Oh, silakan mungkin dari tiga-tiga ini yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Boy. Si Jambul mengharap. Kak Mus atau Mbak Dira atau Mas Agung Caksono? Mbak Dila dulu. Aku aja. Cara mengatasi relawan-relawan. Ya. Siapa di antara tiga ini? Ayo Mbak Dil. Ya, aku mau jawab.
Kak Nur, Halo. Kak Nur, aku mau jawab. Ya, silakan dijawab, Mbak. Mas Boy, mendengarkan Ya. saya? Siap. Intinya bagaimana menghadapi relawan pertanian. Pertanyaannya saya kembalikan dulu. Mbak Dila, ini ngasih pertanyaan kok pertanyaan dikembalikan ya? Ya, mungkin kurang cocok makanya dikembalikan. Apa mau ditukar yang lain, Mbak Dila? Sukanya yang gondrong apa yang brewokan, Mbak Dila? Kembalikan susuk tapi ya kembalikan bareng. Keluar tambah, Oh, Mas. gitu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kan ada Terima kasih dua. karena sudah dikembalikan kami terima. Tolong diam bisa nggak sih? Baperannya tuh ada dua macam. Jadi baperan lawan jenis sama jenis. Pakai hati apa enggak? Maksudnya gini, kalau misalnya baperannya karena Mas Boy suka gombalin cewek, terus relawan yang cewek itu baper, ya itu kan urusannya Mas Boy sendiri, salah dia sendiri. Urusannya urus sendiri. Tapi kalau misalnya kita sesama relawan, terus habis itu ada kesalahpahaman sampai bikin baper, yang cara ngatasinnya kan masalah apa, kenapa saya rambutkan sama Mas Irul itu aku minta maaf misalnya kayak gitu. Ya itu kan cara menghadapinya bagaimana kita memposisikan diri dengan sifatnya orang masing-masing. Kalau orangnya memang baper, ya memang udah bawaan, Mas. Tapi kalau memang tiba-tiba baper, lembut, ya mungkin kitanya ada salah. Jadi kita tanya baik-baik, terus kita minta maaf. Halo, Mas Boy? Masuk. Iya. Halo, Mike Kak Nur distorsi, Mike Kak Nur. Iku sampingku. Halo, masuk. Iya, Mas Boy. Tak pakai nail. Kalau yang saya lebih ke baperan bukan tentang hal sesama lawan jenis, lebih ke kehidupan di dunia relawan. Jadi misalkan ya saya atau siapa itu kan sudah wajar ya, namanya guyonan, namanya relawan kan ya, ada yang serius, ada yang nggak serius. Maksudnya ya relawan apa itu? Kalau misalkan ada Halo Kak Nur. orangnya itu membawa perasaan terus, jadi dikit-dikit dibawa perasaan, dikit-dikit dibawa ke hati. Jadi kan lebih tepatnya, lebih enaknya kan mereka yang menyesuaikan kita, bukan kita yang menyesuaikan mereka. Soalnya kan perbandingannya lebih banyak yang ya mungkin lebih banyak yang nggak baperan. Misalnya mereka baru masuk, tapi kan dunia relawan itu seperti ini, dan siap mereka siap apapun itu. Tapi kan ada beberapa orang yang istilahnya seakan-akan itu mereka harus ikut ke mereka. Jadi masuk perbandingannya menyesuaikan dengan orang yang mohon maaf sering hati, sering dikit-dikit baper. Kan seharusnya kan mereka yang mengikuti mereka yang sudah istilahnya ke dunia relawan itu.
Jadi nggak baperan tentang percintaan. Maksudnya ini baperan terhadap ke dunia relawannya itu loh. Jadi kan relawan kan seharusnya. Maksudnya contohnya nek koyo ning grup misalnya guyon sadek terus dia tersinggung terus live grup ngono terus di blok ngono. Nah, itu. Pray wae dadi relawan. Kontrene tak tapukan. Itu. Galak. Kang Joko galak. Relawan itu guyonan ala gaib. Ampun Kang. Relawan tapit. Soalnya kan dunia relawan kita kan istilahnya kita terjunnya ke dunia masyarakat langsung. Jadi kita berarti yo ngopine kurang kental. Biasane kuwi ngene, sing senengane dolan ndok nggone warung ngopi tapi pesene es teh utawa es jos apa liyane. Biasane ngono. Ngajak ngopi tapi pesene teh. Pesene jus. Kang. Perintah campur susu. Mentok misalnya. Perintah susu, mari mas, ngono kuwi lho biasane. Iya, oke Mas Boy, terima kasih sudah ikut sharing-sharing bersama kita semuanya. Mungkin teman-teman bisa ngobrol bebas di sini karena untuk tema yang sudah kita bahas mungkin sudah ya. Jadi kita mungkin ada teman-teman yang pengen kangen-kangenan atau ngobrol tentang guyonan, tentang apa, silakan ya. Ini banyak loh yang gabung, ada Mas Irul dari Jepara. Ini jermangannya Mas Irul. Mas Irul. Apa? Mas, lapar, belum makan siang, belum makan malam, baru datang dari mana tadi? Kang Joko. Dari wong Taulo iki. Wong Taulo yang kuat menangan. Dalam. Kapan ini dikirim? Datuk kruyu pengajar. Halo, ada apa Kak Nur? Ada apa Kak Nur? Kapan baju itu dikirim? Siapa kue gratisan? Apa kuwi? Apa? Rekote. Ya, rekote Pak. Kuwi sak ruangan kula wonge pira to Kak Nur, wonge kuwi kok gembrembing enek sing karaoke-nan, enek sing opo kuwi. Kami sudah biasa Mas